Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas metode penelitian. Kalau teman-teman sekarang kebetulan lagi ngambil soal metodologi penelitian dan atau juga lagi ngerjain skripsi, maka kayaknya harus mulai mengikuti beberapa episode di kuliah metodologi penelitian ini. Yuk kita mulai dan simak baik-baik video. Nah, kita mulai dengan merefresh beberapa istilah-istilah yang harusnya teman-teman udah paham dan kita sepakati bersama. Supaya kedepannya kalau ngomongin istilah-istilah ini, kita nggak usah berdebat lagi atau punya tafsir yang beda soal istilah ini. Ya, istilahnya adalah metodologi, metode, dan penelitian. Tiga itu penting untuk kita pahami dulu. Jadi di bagian pertama ini, kita ngomongin dulu apa itu research method. Research methodology. Oke, sip ya. Nah, method atau metode itu cara kita untuk mengupayakan sesuatu. Namanya metode. Cara kita untuk mengupayakan sesuatu itu namanya metode. Ya, sekali lagi, cara kita untuk mengupayakan sesuatu itu metode. Jadi kalau cara kita untuk mengusahakan bikin mie instan, namanya metode bikin mie instan. Cara kita untuk mendekati seseorang yang kita sukai namanya metode pendekatan. Cara-cara yang kita lakukan untuk mengupayakan terhadap sesuatu namanya method. Sampai sini jelas dulu ya. Nah, namanya juga cara, belum tentu cuma ada satu. Bisa jadi ada dua, tiga, bahkan tak terhingga ada banyak. Maka cara untuk mengupayakan sesuatu nggak satu. Nah, ilmu yang mempelajari cara-cara apa aja untuk mengupayakan sesuatu namanya metodologi. Ya, method and logos. Jadi ilmu yang mempelajari variasi cara-cara dalam mengupayakan sesuatu namanya metodologi. Lalu apa itu research ya atau penelitian? Jadi kita pakai katanya bukan penelitian untuk bisa dijelaskan tapi research ya, research. Research. Kita mencari kembali, kita menelaah kembali. Jadi research itu cara kita untuk melihat kembali, mencari kembali apa-apa yang sepertinya jelas tampaknya. Jadi research ini membantu kita untuk melihat ulang sesuatu yang seolah-olah sudah jelas, tapi kita lihat ulang. Supaya nanti tujuannya supaya kita bisa mengambil kesimpulan atau mendapatkan insight yang berbeda, yang baru, atau malah yang tepat tentang sesuatu. Jadi dengan research kita lihat kembali. Ya contohnya gini, kita lagi ngaca nih. Ngaca itu, bercermin itu, kita sedang research, sedang melihat kembali wajah kita. Apakah kita sebelumnya belum pernah lihat? Udah, tapi bercermin membuat kita melihat kembali untuk ngecek nih, apakah wajah kita ada sesuatu yang salah atau bagaimana cara yang tepat untuk melihat wajah kita. Itu research ya. Jadi kita sedang melakukan research, upaya-upaya untuk melihat kembali, untuk mendapatkan insight, fakta, atau bahkan hal-hal yang belum pernah kita temukan pada hal-hal yang bisa jadi udah pernah kita lihat. Nah, jadi kalau digabung, research method atau metode penelitian adalah upaya kita untuk melihat kembali sesuatu yang bisa jadi udah pernah kita lihat umum di masyarakat, terjadinya udah biasa, tapi kita lihat kembali untuk kemudian kita mendapatkan insight atau temuan. Dan dengannya barangkali kita bisa memikirkan dengan lebih tepat hal itu. Kok seolah-olah jadinya kurang kerjaan ya? Oh no, bisa jadi selama ini kita justru salah melihat, salah mendapatkan insight tentang apa-apa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Apalagi penelitian-penelitian psikologi. Bisa jadi hal-hal yang biasa aja sebetulnya penuh dengan makna. Dan kebermaknaan ini yang seringkali luput dalam kehidupan kita. Nah, menjadi akademisi adalah orang-orang yang senantiasa sering atau bisa ngasih solusi atas apa-apa yang kesannya tuh receh dan biasa aja. Itu justru pentingnya ada metode research. Dan kita akan belajar banyak variasi, makanya metodologi. Kita cek variasi metode apa aja yang bisa kita pakai untuk dapetin insight itu. Kenapa penting untuk mempelajari metode penelitian? Nah, sebagai orang-orang yang memilih untuk lanjut kuliah,
Artinya teman-teman memilih untuk menggunakan otak dan sistematik berpikir lebih lanjut dibanding orang-orang yang lulus SMA nggak lanjut kuliah. Mudah-mudahan paham ya. Jadi ada dua tipe nih. Orang yang lulus SMA memilih untuk masuk ke bangku kuliah. Ada orang yang memilih untuk tidak lanjut atau memilih jalur lain yang bukan S1 tapi vokasi. Nah, orang-orang yang tidak lanjut atau memilih jalur vokasi itu belajar aplikatif, belajar skill. Belajar skill itu artinya apa? Teknis atau kompetensi atau kemampuan yang langsung bisa dipakai. Berarti belum tentu sistematika berpikirnya akan canggih, akan kompleks. Yang penting bisa kepake aja. Nah, kalau teman-teman yang kuliah di sarjana atau S1, ketika memilih untuk kuliah, teman-teman itu memang memilih untuk belajar kerangka-kerangka berpikir, sistematika berpikir yang lanjut. Makanya teman-teman lagi diajarin untuk banyak mikir, untuk menggunakan pikirannya. Yang harusnya, idealnya, dengan banyaknya objek berpikir yang diajarkan, teman-teman tuh nggak gampang overthinking. Karena mikirnya jelas apa yang harus dipikirin. Nah, salah satunya adalah dengan belajar metode penelitian. Teman-teman diajarin untuk berpikir, punya kerangka pikir yang bisa menyelesaikan masalah dengan kerangka pikir yang harusnya lebih baik dibanding teman-teman yang nggak memilih untuk melanjutkan itu. Nah, memang sebagai akademisi, pola pikir, metodologi, pemilihan alternatif dalam pemecahan masalah harusnya bisa lebih bervariasi, lebih divergen, lebih melebar, dan lebih kompleks. So, kenapa kita belajar metode penelitian? Supaya terhadap satu pertanyaan, kita bisa punya banyak pilihan alternatif pemecahannya. Duh, pusing! Nah, kalau teman-teman yang masih pusing soal metode penelitian, yuk kita coba sederhanakan ya. Intinya gini, teman-teman punya pertanyaan. Pertanyaan ini muncul dari rasa penasaran. Jadi teman-teman punya pertanyaan dan pertanyaannya muncul dari rasa penasaran. Lalu teman-teman berusaha untuk menemukan jawaban. Jadi ini pertanyaan dari rasa penasaran, ini jawabannya. Nah, teman-teman berusaha berjalan pindah dari pertanyaan ini supaya dapat jawaban. Nah, upaya pindah jalan dari pertanyaan untuk dapat jawaban ini namanya metode penelitian. Jadi teman-teman tuh lagi berupaya untuk menjawab pertanyaan supaya jadi jawaban. Nah, ada pertanyaan lanjutan nih. Apakah jawaban teman-teman ini tepat? Artinya, apakah jawaban yang muncul ini memang tepat dalam menjawab pertanyaan? Satu. Atau yang kedua, apakah jawaban teman-teman juga bisa diakui dan juga digunakan oleh orang lain yang punya pertanyaan yang sama. Nah, jangan sampai ternyata pertanyaannya sama, tapi kok jawabannya bisa beda gitu ya. Contohnya gini, kenapa kita bisa ngelihat teman-teman punya jawaban ini bisa membantu nggak orang lain yang punya pertanyaan yang sama untuk dapat jawaban yang sama juga. Sampai sini kebayang ya? Nah, metode penelitian ini penting banget untuk bantu orang lain menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan tepat untuk bisa memahami dunianya, untuk kemudian bisa memprediksi dan juga mengontrol dunianya. Contohnya, kenapa sih kita nggak boleh keluar ketika ada corona ini? Penelitiannya bilang apa? Itu kan jawaban. Nah, kalau kita melakukan sesuatu yang dianjurkan, kita bakal kena apa enggak? Nah, seberapa valid kesimpulan itu? Nah, itu dipelajari atau dilakukan melalui metode penelitian. Gitu. Nah, jadinya yang penting itu di antara pertanyaan dan jawaban adalah di antaranya itu ada apa? Jadi di antara pertanyaan dan jawaban, bagaimana sih cara seseorang menjawab pertanyaan sehingga jawabannya ini bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hoaks ya, bukan fitnah, bukan gibah, tapi melalui cara-cara yang memang betul, tepat, terukur, sehingga jawabannya juga bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, inilah prinsip-prinsip ilmiah. Jadi syarat dari sebuah metode penelitian yang bagus adalah bukan jawabannya yang masuk akal, tapi upaya-upaya research-nya, upaya-upaya metodenya itu satu,
bisa diulang atau direplikasi istilahnya. Bisa diulang atau direplikasi. Dan yang kedua, robust. Robust itu kalau diulang lagi, kalau digunakan untuk pertanyaan yang sejenis, yang sama, yang identik, itu juga hasilnya jawabannya akan sama gitu ya. Dikasih contoh misalkan, kenapa sih orang bisa ngelihat? Karena punya mata. Loh, metodenya apa? Ya orang yang ngelihat ya membuka mata. Oke, gimana cara kita membuktikannya? Gitu. Ternyata orang bisa lihat itu orang yang buka mata dan dapat menangkap pantulan cahaya dari ruangan. Oh gitu ya. Nah itu jawaban yang kalau diulangi lagi, kalau kita coba penelitiannya atau orang lain nyobain penelitiannya yang sama, ternyata dapat kesimpulan yang sama. Nah, di metode penelitian tuh kita belajar itu. Kita belajar ngejawab pertanyaan dan punya jawaban yang berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang membuat kita bisa mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita simpulkan, apa-apa yang kita katakan. Jangan sampai kita asal bunyi, asal broadcast, asal ngeiyahin aja hal-hal yang bisa jadi kita pertanyakan metodenya. Ya, sampai sini mudah-mudahan jelas dulu ya. Kenapa penting untuk belajar metode penelitian? Nah, di video-video kuliah metodologi penelitian ini, saya akan ajak teman-teman untuk bisa make sure bahwa pertanyaan ini terjawab dengan cara yang tepat, dengan argumen yang pas. Gimana sih seorang akademisi, seorang peneliti menjawab pertanyaan sehingga jawabannya ini bukan cuma masuk akal, tapi bisa dipertanggungjawabkan dan jadi solusi. Saya akan antar ya, mulai dari literatur review, kemudian merumuskan dan menentukan masalah, sampai menentukan bagaimana cara kita untuk pengambilan data, bagaimana data ini kita olah, dan juga bagaimana cara menyimpulkan jawaban dari data yang udah kita temukan. Nah, kita akan bahas ini detail satu per satu ya. Sampai sini kalau ada pertanyaan, tanyakan di kolom komentar aja di bawah. Dan kalau teman-teman ingin berdiskusi lebih lanjut, kan di video gampang ya, tinggal stop, lalu teman-teman ngulang video sebelumnya. Asik banget, nanti tinggal di-share dan komentar di bawah. Gitu. Nah, sekarang saya pandu teman-teman, saya ajak teman-teman untuk memulai dari hal yang paling dasar. Jadi, metode penelitian itu kan proses dari pertanyaan sampai nemu jawaban itu seperti apa. Oke? Nah, saya ajak di sini dulu. Yuk, teman-teman, kira-kira ada nggak hal yang paling teman-teman pertanyakan atau hal yang teman-teman itu penasaran akan hal itu dan kayaknya hal ini masih belum nemu jawabannya? Nah, coba yuk kita tanyakan pertanyaan itu dan kita jadikan pertanyaan itu nanti kita coba jawab di metode penelitian. Buat teman-teman yang udah punya pertanyaan atau rasa penasaran akan sesuatu, boleh kita tuliskan di situ. Nanti langkah selanjutnya akan kita bahas langsung. Langkah pertama di metode penelitian itu adalah 1. Teman-teman cari hal yang teman-teman bikin penasaran atau hal yang pengen teman-teman ketahui. Maka di sini rasa penasaran itu jadi kunci. Kira-kira apa sih yang pengen teman-teman tahu? Hal apa sih yang membuat teman-teman tuh masih penasaran di situ? Nah, itu dulu. Jadi langkah pertama itu tentukan apa yang membuat teman-teman penasaran dan kira-kira di topik apa. Duh, aku masih penasaran di soal relasi. Aku kayaknya masih penasaran di soal kepribadian. Aku pengen ngomongin cinta. Boleh, apa yang mau ditanyakan? Nah, dari situ teman-teman akan mulai menemukan langkah-langkah spesifik. Jadi, metode penelitian itu dimulai dari pertama, hal apa yang paling bikin teman-teman penasaran. Dimulai dari itu, pasti akan muncul pertanyaan. Nah, langkah keduanya adalah literatur review. Kita melihat apakah penasaran ini atau pertanyaan ini sudah pernah atau belum ditanyakan sama orang sebelumnya. Nah, literatur review ini mudah banget. Literatur review ini kita cari dan mulai baca orang-orang yang dulu pernah punya rasa penasaran yang sama. Orang-orang yang dulu punya juga pertanyaan yang sama, yang kemudian
berusaha untuk menjawab itu dengan metodologinya. Saya kasih contoh gini. Saya punya rasa penasaran dulu waktu S1 itu adalah, kenapa sih orang itu gampang banget kepengaruh sama orang lain? Kenapa ya orang itu gampang banget kepengaruh sama orang lain? Kenapa sih orang tuh nggak mudah punya pendirian? Apa ya kira-kira namanya itu? Kan saya nggak tahu variabelnya namanya apa. Lalu saya coba ketikkan itu di Google. Cari di Google dan akhirnya sampai nemu satu istilah yang istilah itu ternyata ilmiah yang ada definisinya. Jadi teman-teman boleh loh kayak gitu. Cari, aku penasaran ya kenapa sih orang itu mudah banget kepengaruh sama orang lain. Mudah kebawa-bawa sama orang lain, apalagi sama lingkungannya. Itu tuh namanya apa? Nah, nemu nama ini penting karena itu kita sudah nemu topik atau nemu variabelnya. Waktu itu saya ketemu istilah yang namanya conformity. Nah, cara untuk menjawab pertanyaan untuk dapat jawaban ini biasanya pakai dua pendekatan utama. Pendekatan pertama yang disebut dengan deduktif. Deduktif itu kita mencoba mencari tahu apakah pertanyaan ini sempat ditanyakan sama orang-orang sebelumnya. Ada nggak orang-orang lain yang juga melakukan penelitian dari pertanyaan yang sama dan prosesnya mereka seperti apa dan kira-kira jawabannya apa. Jadi pendekatan deduktif itu mencoba untuk mencari tahu apa yang orang lain dulu lakukan terkait dengan pertanyaan yang sama. Jadi pendekatan deduktif ngajak kita untuk terbang ke masa lalu, nyari tahu apakah orang-orang sebelumnya juga menanyakan hal yang sama. Itu pendekatan pertama, namanya pendekatan yang deduktif. Nah, ada pendekatan kedua, namanya pendekatan induktif. Kita nggak nyari tahu orang ngomongin apa, tapi kita langsung turun ke lapangan, nyari tahu ke orang-orang yang kok kenapa sih kamu seperti ini dan seperti itu. Jadi kita mulai dari contoh yang si konformitas tadi ya. Saya punya pertanyaan, kenapa sih kok orang itu gampang berubah karena orang lain? Kok gampang kebawa-bawa orang itu? Nah, kalau pendekatannya deduktif, dia nyari tahu apakah pertanyaan ini pernah ditanyakan nggak sama orang sebelumnya, sama peneliti-peneliti sebelumnya. Maka nanti akan saya share gimana caranya kalau pakai pendekatan yang deduktif. Kalau pendekatan induktif justru nggak nyari tahu ke yang masa lalu, tapi kita langsung aja turun ke lapangan, mengamati, juga mewawancara orang-orang yang sepertinya kelihatannya mengikuti orang lain. Sama persis sama rasa penasaran itu. Terus tiba-tiba kita ketemu teman yang dia pernah ngikut-ngikutin orang lain, mudah terbawa sama orang lain. Atau kalaupun kita nggak nemu, kita nanya, pernah nggak kamu ada di kondisi di mana kamu itu tiba-tiba berubah pikiran karena ngikutin orang lain? Nah, kalau pernah, kira-kira kenapa? Boleh nggak ceritain pengalamannya? Nah, itu pendekatannya induktif. Kita coba mencari tahu rasa penasaran itu dari apa-apa yang sedang dialami saat ini oleh orang-orang yang tertentu yang kita ambil datanya. Itu dua pendekatan, deduktif dan induktif. Nah, soal dua pendekatan ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Tapi saya akan ngasih langkah-langkah pendekatan yang deduktif dulu ya. Nah, kalau pendekatan deduktif, langkahnya seperti apa? Yuk kita mulai. Nah, kalau teman-teman udah dapat istilahnya, tuliskan di Google aja, conformity. Jadi saya saranin jangan cari yang bahasa Indonesianya, tapi klik aja enter yang pakai istilah Inggrisnya ya. Conformity ya. Nah, what is conformity? Boleh, tapi mendingan cari yang English Wikipedia. Di English Wikipedia ini kita klik aja. Kita akan dapatkan apa di English Wikipedia. Nah, yang dilihat itu bukan ininya ya. Biasanya kalau Wikipedia dalam bahasa Indonesia pasti nggak akan lengkap. Makanya kenapa kita cari istilah bahasa Inggrisnya. Kita langsung turun ke yang paling bawah ke referensinya. Nah, ini justru yang akan membuat kita banyak banget referensi ya. Robert Cialdini ini keren banget ya. Dia punya Science of Persuasion ya, Goldstein. Ini bisa kita cari ini. Ini bisa kita jadikan rujukan utama ya. Kita udah punya literatur review satu. Terus MacLeod sama Shaw juga bilang, what is conformity? Ini juga banyak nih. Aronson juga bilang soal itu. Jadi kita udah banyak literatur ini nih. Dari sini justru jurnal-jurnal Forsyth ya, Group Dynamics, saya punya bukunya. Hogg juga masih muridnya dari
Henry Tajfel, juga mungkin kita akan menemukan nama Tajfel di sini. Justru dari sini kita akan tahu siapa aja orang-orang tokoh-tokoh yang pernah ngebahas soal conformity ya. Jadi teman-teman nggak akan pernah kehilangan referensi kalau teman-teman pakainya Wikipedia-nya yang Inggris, tapi ya kalau yang Indonesia jarang ada yang update. Kalau yang Inggris orang-orang suka pada ngupdate ke situ. Dan ini udah bagus-bagus semua literaturnya. Kita punya banyak IGLI ya. IGLI juga bagus ya, Journal of Personality and Social Psychology itu kan keren banget, JPSP. Wow, ini keren-keren tuh. Campbell ada di sini, Izuma in Neurobiology. Jadi banyak teman-teman bisa ambil referensi. Jadi dari sinilah teman-teman bisa ngambil. Nah, dari sini teman-teman tinggal klik atau saya open link in new tab. Kita akan dapat nanti si jurnalnya ya. Dan wow, ini asik banget ya tuh, teman-teman akan tahu apa itu compliance, apa itu conformity. Dari sini nanti teman-teman bisa ngebedain nih apa sih conformity, apa bedanya sama compliance gitu. Nah dari sini teman-teman bisa baca-baca. Nah di sini baru teman-teman mengetahui siapa tokoh utamanya. Jadi setelah dapat istilahnya, teman-teman tadi langkah pertamanya teman-teman harus tahu istilahnya apa. Langkah kedua, cari di Wikipedia, lalu cari aja literatur utamanya, buka jurnalnya, dan dia akan nyebutin orang pertama yang neliti itu. Jadi orang pertama yang neliti tentang konformitas selain Milgram adalah Solomon Asch. Nah, Milgram dan Asch ini harusnya ada di literatur teman-teman. Jadi teman-teman nggak boleh kemana-mana. Berarti orang pertama yang nyebutin istilah konformitas ini adalah Milgram sama Solomon Asch. Jadi dia harusnya ada di literatur teman-teman gitu. Itu langkah kedua ya. Jadi literatur ini nih yang semua yang ada di referensi ini harusnya teman-teman udah dapatkan dan juga masuk di situ ya gitu. Langkah selanjutnya teman-teman buka scholars.google ya. Teman-teman buka scholars.google.co.id. Kita klik di sini. Lalu apa yang harus dicari di sini? Conformity. Nah ini nih. Ketikan ya, saya ketikkan aja conformity meta analysis. Nah, kenapa kita harus nyari meta-analisis? Supaya kita bisa tahu siapa aja yang udah pernah mencoba untuk menjawab soal conformity ini. Jadi akhirnya kita nanti akan tahu siapa aja sih yang udah ngejawab. Kita buka ya yang pertama ini. Nah, kita udah dapat videonya, kita udah dapat jurnalnya. Nah, kita buka meta-analisisnya ya. Ini keren nih ya. Ini ngomongin meta-analisis. Jadi meta-analisis itu apa sih sebetulnya? Meta-analisis itu apa sih? Meta-analisis itu artikel yang mencoba mengumpulkan penelitian-penelitian sebelumnya terkait topik tertentu. Jadi yang saya kumpulkan ini adalah analisis tentang konformitas. Jadi dia ngumpulin semua penelitian sebelumnya soal konformitas. Nah, dari situ kita akhirnya jadi orang yang nggak buta banget soal konformitas. Jadi kalau tadi saya penasaran soal kenapa sih kok orang bisa berubah perilakunya karena orang lain, dan ternyata tahu bahwa kalimat itu istilahnya namanya conformity. Oh, ternyata udah banyak loh orang yang ngomongin, mikirin, dan nanyain hal yang sama. Nah, dari meta-analisis itu kita akan menemukan orang-orang dahulu yang punya pertanyaan yang sama dan berusaha untuk menjawab pertanyaan yang sama. Dari situ kita punya kajian literatur namanya, literatur review. Tapi itu kalau kita menggunakan pendekatan yang deduktif. Kalau pendekatan yang induktif itu seperti apa? Kalau pendekatan yang induktif, kita langsung turun ke lapangan melakukan survei. Pernah nggak kamu ngikutin orang lain? Atau tiba-tiba berubah pikiran karena adanya orang lain dan ngikutin orang lain? Oh pernah? Oke, kalau pernah, ceritain dong pengalamannya seperti apa. Nah, itu yang kita langsung lakukan, mencoba untuk menggali pengalaman seseorang, penghayatan seseorang tentang apa yang kita penasarankan, apa yang kita tanyakan. Nah, dari situ kita mulai melakukan pendekatan awal. Sampai sini jelas dulu ya? Oke. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan ngomongin soal mencari masalah. Loh, kok nyari masalah? Nah, di pertemuan ini saya ngajakin teman-teman cuman sampai kenapa penting metode penelitian dan langkah awal kalau kita melakukan riset. Langkah awalnya adalah tadi menjawab pertanyaan.
pertanyaan. Jadi kalau teman-teman punya rasa penasaran, punya pertanyaan, nah pertanyaan itu memang harus dijawab. Nah, langkah pertamanya adalah dengan kajian literatur untuk pendekatan deduktif. Kalau pendekatan induktif, langkah pertamanya adalah dengan survei, turun ke lapangan untuk mencari tahu, menggali pengalaman dan penghayatan. Nah, dari situ, apakah langsung bisa nemu jawaban? Belum, kita harus nyari dulu masalahnya apa. Atau kita harus merumuskan masalah. Nah, merumuskan masalah ini di pertemuan atau di video yang akan datang selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tanyakan di kolom komentar. Kalau kira-kira video ini bermanfaat buat teman-teman nih yang lagi belajar metode penelitian atau lagi ngerjain skripsi, bingung mau memulai dari mana, share video ini ya. Jangan lupa like, subscribe, juga share video ini ke orang-orang yang butuhin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.